dia akan terus berjuang dengan seluruh keterbatasan resource yang dia miliki. Ini sirah nabawiyah. Kita lihat kehidupan Rasulullah SAW adalah kisah yang paling sukses. Bagaimana tidak sukses? Portofolionya jelas. Dulu orang-orang melihat Arab itu hanya sebagai bangsa pengembala kambing, tapi dalam waktu 35 tahun menjadi adik kuasa. Persia dan Romawi semua sudah ditaklukkan. Subhanallah. Ini pengalaman sukses paling nyata dalam kehidupan. Artinya, siapapun pakar sejarah dunia ini mengaku tahu dengan seluruh peristiwa di setiap pulau-pulau yang ada di dunia, tapi men-skip sejarah Rasulullah, dia nggak ngerti sejarah. Sebab titik nol peradaban di dunia hari ini dimulai dari Madinah, dimulai dari kehidupan Rasulullah SAW. Dari segala level kehidupan Nabi itu begitu. Artinya kalau kita ingin berubah dalam tahapan pribadi, transformasi personal, keluarga, negara, masyarakat, gak ada yang lebih baik kecuali kita melihat sirah nabawiyah. Tapi cara kita baca harus benar. Sebab salah kita dalam membaca, cara membaca sirah, pengalaman, experience Rasulullah SAW, maka dia tidak berdampak apa-apa, bahkan berakibat buruk. Misal, kita baca tentang peperangan Nabi SAW. Ini menarik. Jangan-jangan selama ini kesan bahwa Islam itu adalah agama yang suka kekerasan, itu juga ada andil kita. Kita sendiri merasa kalau bicara tentang sejarah Nabi, kita akan bahas apa? Bahas tentang perang Badar, perang Uhud, perang Bani Musthalib, perang Bani Quraisyah, perang Hunain, perang Ahzab, perang macam-macam. Tahu? Seolah-olah periode kehidupan Nabi itu di Mekah dia ditindas, disiksa, direndahkan. Di Madinah mereka balas dendam, perang semuanya. Nah, itu yang dalam benak kita. Tapi apakah benar sirah seperti itu? Perlu kita timbang. Makanya ketika kita membahas sirah, kita mesti punya referensi yang otoritatif, nggak boleh sembarangan. Nabi membuat 2 pagar besar ketika kita mempelajari sirah beliau. Yang pertama adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan semua dari aku, sampaikan. Nabi itu pemimpin yang tidak takut untuk diceritakan apapun tentang dia. Gak ada pemimpin yang seperti itu. Pasti ada para pemimpin itu ruang di mana dia akan berkata dalam rapat yang terbatas, ini jangan sampai tahu wartawan. Ini cuma kita, para menteri. Ini cuma lingkungan istana. Ini Rasulullah gak ada yang takut. Ceritakan semua tentang Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah juga gak mau dilebih-lebihkan. Karena kita menghormati, mengagungkan Rasulullah, kita lebihkan Nabi itu begini-begini. Padahal Nabi tidak begitu. Nabi buat pagar pembatas satu lagi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama Nabi, bilang Nabi itu begini-begini, maksudnya untuk mengagungkan Nabi. Enggak, kata Nabi, kami sediakan satu tempat di neraka untuk dia. Maka kita hati-hati ketika menceritakan sirah. Gak boleh asal ambil saja dari referensi-referensi yang terbatas. Tapi cara kita menarasikan sirah, repackaging sirah dengan kehidupan hari ini harus kreatif, tanpa mengubah sedikit pun konten sirah nabawiyah. Apakah benar Nabi suka perang? Ayo kita buka datanya. Data tidak bisa dibantah. Opini bisa dibentuk, tapi data nggak bisa. Orang mau kritik siapa sekarang? Misalnya, kritik Pak Jokowi, atau kritik Anies ketika jadi gubernur, atau kritik Pak Ganjar. Kalau opini bisa dibuat. Yang paling penting bagi kita, lihat aja data. Selama beliau menjadi gubernur Jawa Tengah, apa prestasinya? Selama beliau menjadi gubernur Jakarta, apa prestasinya? Selama beliau menjadi presiden, apa prestasinya? Itu kalau orang berakal. Datanya kita buka. Lihat data tentang perang Rasulullah SAW. Perhatikan. Kenapa narasi besar tentang sejarah Nabi itu diceritakan selalu tema-tema besarnya adalah peperangan. Kenapa? Sebab sejarah Nabi yang ditulis secara timeline, urutan waktu itu pada awal abad kedua, di mana era itu memang era penaklukan dan peperangan, sehingga narasi itu memang relevan untuk pada saat itu. Tapi ketika kesepakatan global sudah dibentuk,
kemudian kesadaran orang tentang perdamaian jauh lebih baik lagi. Apakah narasi seperti itu cocok? Belum tentu. Mari kita lihat data peperangan dalam kehidupan Nabi SAW. Berapa kali perang terjadi ketika Rasulullah menjabat sebagai Rasul? Beliau menjabat umur 40 tahun. Beliau wafat pada umur 63. Masa jabatan Nabi 23 tahun. Perang yang terjadi selama 23 tahun itu 27 kali. Dan para ulama sejarah menghitung rata-rata satu perang Nabi itu berapa hari. Ternyata Nabi mengenalkan satu strategi baru, penyerbuan cepat yang membuat shock musuh, tetapi korbannya sedikit, kerusakan sedikit. Makanya perang di zaman Nabi itu selalu menggunakan kata ghazwah. Ghazwah itu penyerbuan cepat, beda dengan harb. Jadi kalau perang lebih masif dan lama itu pakai kata harb. Perang dunia pertama itu pakai harb. Perang Teluk itu harb, ya. Harb al-alami al-ula, harbul khalij. Atau perang di zaman Nabi ketika Nabi umur 16 tahun sampai 20 tahun, 4 tahun perang itu terjadi, disebut harbul fijar. Tapi perang Badar tidak bisa disebut harb Badar, harb Uhud, harb Hunain, tidak, tapi disebut ghazwah. Rata-rata perang itu hanya 20 hari. Ada yang cuma 3 hari, ada 1 hari, ada yang memang 3 bulan, 4 bulan. Tapi diambil rata-rata 20 hari. 20 kali 27 berapa? 540. 540 hari itu setara dengan 1 tahun 5 bulan lebih sedikit. Gak nyampe 1,5 tahun. Oke, kita bulatkan 1,5 tahun. 1,5 dibanding 23 tahun usia dakwah Nabi, itu cuma 7%. 93%-nya apa? Jangan snapshot ambil 7% lalu melupakan 93%. 93% dakwah Rasulullah itu berisi tentang cinta, kasih sayang, persamaan, keadilan, hak asasi manusia, pendidikan. Itu yang diajarkan Nabi, karakter, akhlak. Kenapa kita fokus kepada yang 7% itu? Nah, itu maksud saya. Bagaimana kita mengambil ini secara benar lalu menarasikannya secara benar. Maka Allah berkata, satu ayat menarik sekali di surat Al-Hujurat ayat ke-7 ketika Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ini menarik. Allah mengisyaratkan satu pesan penting kepada kita agar menceritakan tentang Nabi itu secara dinamis sesuai dengan kehidupan kita hari ini. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Di tengah-tengah persoalanmu, di tengah-tengah tantangan hidupmu, di tengah-tengah ada Rasulullah. Apakah itu bermakna fisik? Tidak. Maknanya adalah kurikulum Rasulullah, manhaj Rasulullah, teladan Rasulullah. Atau ayat ini tidak berlaku lagi, hanya berlaku ketika Nabi masih hidup? Tidak, itu saja. Dia berlaku sampai nanti hari kiamat. Cara kita memahami, cara kita menarasikan harus benar. Ada lagi misalnya kesalahan. Bagaimana orang-orang menghakimi sejarah masa lalu dengan standar hari ini? Itu kan tidak adil sekali. Misalnya tentang usia pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan musuh-musuh Islam banyak, itu kita nggak bisa jawab. Oh iya, Nabi menikah dengan Aisyah umur 9 tahun. Dalam timbangan orang hari ini, mereka bilang 9 tahun belum dewasa. Pada saat itu ada istiadat, realita, kehidupan ya biologis para perempuan ketika itu berbeda dengan hari ini. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang Yahudi juga melakukan itu. Maka kita mesti kuasai itu. Coba ukuran dewasa dalam undang-undang kita saja udah nggak jelas. SIM umur berapa tahun kalau SIM? 16. Terus seorang baru disebut dewasa kalau melakukan kriminal umur berapa? Usia pernikahan untuk perjanjian di notaris 21. Terus usia hak pilih berapa? Sebenarnya dewasa itu berapa tahun? Dalam Islam jelas, seorang laki-laki mimpi dewasa, perempuan haid dewasa. Ini kan standar ukuran. Nanti kalau standar buatan manusia itu akan selalu bisa digeser. Dulu perempuan usia 21 tahun, 22 tahun udah merasa gadis tua. Sekarang biasa banget.
Jadi ini cara kita ya. Bagaimana kita membaca sirah ini secara tepat. Dan ingat, sirah Nabi SAW ini adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sebab dia lengkap, dan setiap bidang yang dijalani oleh Nabi itu, Nabi menjalaninya paling sukses dibanding yang lain. Lengkap sejarah Nabi SAW. Kita menghormati dan mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi bisa nggak kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik? Nggak bisa. Karena Nabi Isa nggak pernah punya anak, bahkan tidak pernah menikah. Kita menghormati dan mencintai Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bisa nggak kita mencontoh bagaimana sabar kalau miskin dari Nabi Sulaiman? Nggak bisa. Oh, dia dari kecil anak raja kaya. Tapi dari kehidupan Nabi SAW kita bisa mencontoh apapun. Nabi pernah miskin, Nabi pernah kaya, Nabi pernah tertindas, Nabi pernah berpuasa, Nabi pernah bujangan, Nabi pernah menikah, Nabi pernah menjalani keluarga poligami, Nabi pernah menjalani keluarga monogami, Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang guru ketika bersama sahabatnya. Nabi pernah menjalani peran sebagai murid ketika bersama Jibril. Nabi pernah menjalani peran sebagai karyawan ketika berdagang harta Khadijah. Nabi pernah menjalani peran sebagai mitra bisnis ketika sudah menikah. Nabi pernah menjalankan peran sebagai CEO ketika seluruh harta Khadijah dihibahkan kepada dia. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang hakim ketika mengatasi konflik yang terjadi paling buruk di Quraisy pada saat pemindahan Hajar Aswad. Lengkap kehidupan Nabi. Bahkan kalau saya sebutkan satu peran saja dalam kehidupan Nabi SAW, itu di luar bayangan kita, jauh beyond expectation. Saya bilang misalnya, Nabi adalah contoh suami yang sukses. Apa yang kita bayangkan? Menghadapi satu perempuan itu sulitnya setengah mati, Bapak. Rasulullah SAW menghadapi berapa jenis perempuan yang berbeda. Jadi kalau orang datang kepada saya dan tanya, Ustaz, istri saya ini masih kekanak-kanakan banget karena memang menikah umur saya terpaut jauh sama dia. Apa? Contoh Rasulullah yang menikah dengan Aisyah, ya, yang terpaut usia jauh dari Nabi. Ustaz, gimana kalau istri saya lebih tua dari saya? Ya, bagaimana saya menjalaninya? Contoh Rasulullah. Bagaimana Rasul menikah dengan Saudah binti Zum'ah dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Ustaz, gimana kalau istri saya ini sangat pencemburu? Contoh Rasulullah. Gimana menghadapi Aisyah? Ustaz, istri saya sangat cuek dan saya. Contoh Rasulullah yang menikah dengan Saudah. Ustaz, gimana istri saya ini berasal dari keluarga yang sudah biasa banget dengan nilai-nilai keislaman, terbiah agama. Contoh Rasulullah yang menikah dengan putri Abu Bakar dan putri Umar Hafsah. Ustaz, istri saya belum tahu apa-apa, dia seorang mu'alaf. Contoh Nabi yang menikah dengan Sofia asal Yahudi, atau menikah dengan Maria asal Nasrani. Lengkap kehidupan Rasul. Bagaimana Nabi sukses menjalani keluarga monogami dan bagaimana Nabi sukses menjalani keluarga poligami. Tentang poligami misalnya, ini berkenaan, takut saya lupa. Banyak orang nikah lagi itu dengan alasan ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah yang mana? Nabi menikah umur 25 tahun. Nabi wafat umur 63 tahun. Total usia rumah tangga Nabi itu 38 tahun. Dari 38 tahun itu, 25 tahunnya Nabi menjalani kehidupan rumah tangga monogami. Sebab Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Artinya umur Nabi 50 tahun. Berarti sudah 25 tahun pernikahan ini. Ada jeda sekitar 6 bulan, lalu kemudian Nabi mulai menikah, menjalani kehidupan poligami sekitar 12 tahun setengah. Jadi sepertiga rumah tangga Nabi itu poligami, tapi 2/3-nya monogami. Jadi kita mau contoh sunnah Nabi yang mana nih? Yang 2/3 apa? Sepertiga. Yang sepertiga. Nah, begitu cara kita benar-benar harus punya referensi yang otoritatif ketika kita belajar ini. Itu bisa dapat mengubah kehidupan kita. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kawan-kawan, ini waktu terbatas, tapi saya izinkan ya. Saya ini punya target besar sekali dalam seluruh kuliah-kuliah sirah nabawiyah saya itu untuk mengubah kehidupan. Sebab contoh paling baik sukses itu dari kehidupan Nabi SAW. Negara kita ini ya, sudah pernah mencontoh, coba sistem ke timur, sosialis, gagal. Coba pula berkiblat ke kapitalis, gagal. Kenapa takut? Coba sistem Islam, coba. Kenapa gak mau coba? Gitu. Tentu saja dengan cara konstitusional.
Tapi kalau sekiranya target besar itu tidak tercapai, saya punya target yang paling bawah deh. Setiap kali antum sudah dengar kuliah sirah nabawiyah saya, nilai sholawat antum kepada Nabi itu berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad antum kepada Nabi itu berbeda dari sebelumnya. Karena kita ini terhutang banyak sekali dari Nabi SAW. Bahkan kalau kita bicara tentang fisik Nabi, yang paling tidak ada nilainya dari manusia itu fisik. Coba lihat fisik Nabi SAW. Saya berikan 3 contoh pendek sekali. Yang pertama, Abdullah bin Rawah, seorang penyair Muslim, luar biasa sahabat Nabi. Ketika ditanya, "Siflana Rasulullah," kasih tahu kami gimana Rasulullah SAW. Dia memberikan, membayangkan kepada kita, kalau kamu melihat Rasulullah dari jauh, maka kamu seperti sedang melihat matahari yang terbit. Subhanallah. Bule-bule itu datang ke Bali, puluhan ribu itu habis dolar untuk melihat matahari terbit, matahari terbenam, menenangkan, memberi rasa. Gitu. Memang seorang penyair, kalimatnya singkat tapi mengandung arti luar biasa. Kalau kamu melihat Rasulullah dari jauh, kamu seperti melihat matahari sedang terbit. Ada harapan di situ, ada semangat di situ, ada kebahagiaan di situ, ada ya Rasulullah. Yang kedua, Jabir bin Samurah bercerita, suatu malam aku lewat di salah satu jalan kota Madinah pada saat malam purnama. Tiba-tiba Rasulullah datang dari arah datangnya bulan. Maka aku melihat Rasulullah melihat bulan. Aj'al anzur ila Rasulullah ila al-qamar ila Rasulullah ila al-qamar. Aku melihat Rasulullah melihat ke bulan. Demi Allah, kata Jabir, wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan. Subhanallah. Itu fisik Nabi. Yang ketiga, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi sebelum masuk Islam. Waktu dengar kabar Nabi sampai ke Madinah, dia panggil anaknya, "Nah, itu orang Arab yang ngaku Nabi sudah datang. Ayah sudah siapin pertanyaan-pertanyaan yang akan menelanjangi kepalsuan Nabi dia.